Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam renungan Samas pada saat ini. Di dalam memasuki Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita akan menyiapkan hati sebelum kita merenungkan firman Tuhan dengan satu pujian. Tema yang kita renungkan pada saat ini, jangan kompromi dengan dosa. Berdasarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6 sampai 13 sesuai dengan bacaan Alkitab setahun, namun saya akan mendasarkan perenungan kita dari ayat yang ke-8 saja. Janganlah kita melakukan perjabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Keluarga damai, ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, janganlah kita tergoda untuk mencari solusi kompromi dengan dosa.
Sebagaimana umat Tuhan Israel ketika berada di padang gurun, mereka mengalami kesulitan di dalam hidup mereka. Dan mereka mencari jalan pintas, yaitu dengan cara mengawini perempuan-perempuan bangsa Moab, sebagai bentuk mereka menyembah berhala, yaitu dewa Baal Peor. Maka di hadapan Tuhan, sebagai umat Tuhan, mereka telah berzina secara iman di hadapan Tuhan. Maka itu Tuhan menghukum mereka dengan tegas, sehingga dalam satu hari tewas 23.000 orang. Tuhan bertindak tegas, karena Tuhan tidak ingin umatnya itu kompromi dengan dosa. Tuhan ingin menegakkan kekudusannya, kebenarannya, kemuliaannya. Maka itu peristiwa yang dialami oleh umat Tuhan Israel dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjadi contoh bagi umat Tuhan yang ada di kota Korintus. Karena memang terjadi kesulitan hidup di dalam jemaat. Mereka mengalami berbagai macam kondisi termasuk aniaya karena iman mereka. Sehingga di antara mereka ada yang melakukan kompromi dengan dosa, yaitu menyembah berhala-berhala yang mereka secara umum masyarakat itu lakukan, yaitu menyembah dengan cara ritual kepada dewa mereka, dewa Afrodit, yaitu dengan cara melakukan hubungan seks secara bebas. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, maka itu Rasul Paulus menegur dengan keras, janganlah kita melakukan percabulan. Jangan sampai Tuhan murka, karena dengan cara itu mereka sudah kompromi dengan dosa. Untuk menghadapi kesulitan hidup, janganlah kompromi dengan dosa. Keluarga damai, ketika saat ini kita mengalami kondisi kesulitan di masa pandemi, mungkin relasi kita dengan keluarga, suami, istri, orang tua, anak mengalami kesulitan karena masa pandemi. Oleh karena faktor ekonomi, faktor pekerjaan, dan sebagainya. Banyak godaan-godaan yang membuka peluang untuk kita ini kompromi dengan dosa. Maka firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita, janganlah kita melakukan percabulan. Dengan kata lain, janganlah kita kompromi dengan dosa dalam bentuk apapun, supaya kita ini tidak dimurkai oleh Tuhan. Justru Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan itu ada di dalam hidup kita. Kesulitan hidup itu menerpa kita, supaya kita ini dimurnikan iman kita. Supaya kita ini betul-betul mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, melalui kesulitan ini kita sedang dibawa oleh Tuhan. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk bisa melihat tangan Tuhan yang tidak tampak itu sedang turut bekerja di dalam hidup kita. Sehingga iman kita dimurnikan. Hidup kita boleh menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Maka itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, keluarga damai, biarlah kita di tengah kesulitan, justru kita ini semakin mengandalkan Tuhan. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita menggunakan banyak waktu untuk berdoa. Kita menggunakan banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Bukan masalah kita, bukan kesulitan kita yang menguasai pikiran kita, sehingga godaan untuk kita kompromi dengan dosa itu semakin lebar di depan mata kita. Tetapi justru di dalam kesulitan hidup ini, kita boleh memikirkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita boleh menaruh harapan kepada Tuhan. Dan disitulah kita dihindarkan dari godaan kompromi dengan dosa. Dan hidup kita boleh melewati padang gurun kesulitan hidup ini bersama dengan Tuhan. Keluarga damai, di dalam minggu Prapaskah yang keempat ini, biarlah firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengingat kembali, supaya hidup kita di tengah kesulitan apapun, jangan kompromi dengan dosa. Supaya di situ Tuhan tidak murka atas kita. Dan iman kita justru semakin bertumbuh untuk mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan.
Puji Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena ketika kami diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup, justru disitulah menjadi kesempatan bagi kami untuk tidak kompromi dengan dosa. Justru disitulah kami semakin mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan seluruh keluarga damai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, jangan kompromi dengan dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.